menyapa Bapak Ibu Saudara dengan Shalom. Kita semuanya bersyukur pagi hari ini ya. Saya lihat kita semuanya tetap dalam penjagaan perlindungan Tuhan yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara pada hari ini, pada pagi ini, yuk kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Kita buka Lukas pasal yang kelima. Ada beberapa ayat kita akan baca di sana. Dikisahkan tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Yuk kita lihat Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan secara cepat, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi dengan cerita ini. Simon dan teman-temannya, anak-anak Zebedeus, bagaimana mereka gagal total. Semalaman mereka bekerja keras tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi hari itu bersyukur dia bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus sedang mengajar, karena ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan ingin mendengarkan pengajaran Yesus, sehingga akhirnya Yesus meminjam salah satu dari perahu mereka dan menolakkan sedikit ke tempat yang agak jauh dari pantai. Kemudian Yesus mengajar di situ. Dan selesai itu Yesus berkata kepada Simon, "Coba pergilah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu di sana." Dan akhirnya mereka mendapat sejumlah banyak ikan. Yang sebelumnya gagal total, akhirnya Tuhan nyatakan kuasa mujizat yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang di tempat yang dalam. Saya kasih tema renungan kita hari ini, di tempat yang dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berikan gambar di situ, perahu penangkap ikan ada di tengah lautan. Kita tahu bahwa perahu ini pergi ke tempat yang dalam untuk mencari ikan di sana. Dan memang seperti itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik di ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang ketujuh. Di sana tadi dituliskan bahwa setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Yesus berkata kepada Simon, perahu ini jangan di tepi pantai. Perahu ini harus ke tempat yang dalam. Di tempat yang dalam, tebar jalamu di sana, dan engkau akan mendapat banyak ikan. Dan setelah itu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka kayuh perahunya, bukan lagi di tepi pantai, bukan hanya sedikit sedikit jaraknya dari pantai, tapi langsung diarahkan ke tempat yang jauh lebih dalam. Dan di tempat yang dalam itulah akhirnya mereka menebarkan jalannya dan menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa ikan yang banyak itu tidak
di pinggiran, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan ikan yang banyak, ikan itu berada di tempat yang dalam. Ikan itu adanya di tempat yang dalam, bukan di pantai gitu. Kalau di pantai saudara menikmati udara pantai, enak main ombak kecil-kecil begitu, tetapi nggak ada ikan di sana. Kalaupun ada, tapi nggak banyak, saudara ya. Ikan itu banyaknya berada di tengah laut atau di tempat yang dalam. Nah, otomatis bila kita ingin mendapatkan banyak ikan, maka kita harus mengayuh perahu kita ke tempat yang dalam. Karena di tempat yang dalam itulah Anda akan menemukan banyak ikan di sana. Di tempat yang dalam itulah ketika engkau menebarkan jalamu, engkau akan mendapatkan sejumlah ikan yang banyak. Nggak sebanyak ketika engkau ada di pinggiran pantai. Saudara akan cuma bisa melihat 2-3 atau paling banyak, nggak akan banyak ikannya. Ikan yang banyak itu adanya di tempat yang dalam, begitu ya. Jadi ikan yang banyak itu adanya di tempat yang dalam. Jadi bila Anda ingin mendapatkan banyak ikan, otomatis Anda harus berusaha untuk pergi ke tempat yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Saya mau memberikan arti kepada kita apa itu tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu, di sanalah kita mendapatkan banyak ikan. Di tempat yang dalam itu kita mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Di tempat yang dalam itu memang ada banyak tantangan. Di tempat yang dalam itu kemungkinan ada gelombang tinggi, kemungkinan ada ombak besar, kemungkinan ada yang namanya angin. Memang ada di tempat yang dalam itu. Kemungkinan ada angin yang begitu menghantam perahu kita. Memang betul. Tapi ketahuilah saudara, kalau engkau ingin mendapatkan ikan yang banyak, mau tidak mau Anda harus ke tempat yang dalam. Walaupun akan ada banyak tantangan di sana, tetapi saudara harus tetap pergi ke tempat yang dalam. Apa arti dari tempat yang dalam itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, tempat yang dalam adalah gambaran dari tempat di mana kita bisa mendapatkan lebih banyak hal-hal yang luar biasa. Di mana kita bisa mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, lebih dari ekspektasi kita. Di tempat yang dalam itu adalah gambaran ada berkat-berkat rohani yang lebih banyak dan lebih dahsyat yang mungkin belum pernah Anda alami sebelumnya. Di tempat yang dalam itu adalah gambaran di mana kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dari biasanya, Bapak Ibu Saudara, lebih dari standar yang biasa. Di tempat yang dalam itu. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat rindu supaya semua orang percaya tidak hanya di tempat yang dangkal, tetapi Tuhan mau Anda terus maju sehingga engkau berada di tempat yang dalam itu. Karena di tempat yang dalam itulah, walaupun ada banyak hal yang saudara dan saya mungkin akan hadapi, tapi di tempat yang dalam itu, saudara akan diperlihatkan, saudara akan dinyatakan sebuah pengalaman-pengalaman, sebuah hal-hal hebat, sebuah berkat rohani yang dahsyat terjadi di sana. Saat Anda berada di tempat yang dalam, itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat rindu agar kita semua, Jemaat GUP Bandung, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, Tuhan mau kita berada di tempat yang dalam. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau kita berada di tempat yang dangkal, yang biasa-biasa aja. Tuhan mau Anda di tempat yang dalam. Di tempat yang dalam itu tempat di mana kita dapat semakin bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Di tempat yang dalam itulah kita akan dibawa oleh Tuhan untuk semakin bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Di tempat yang dalam itu kita akan merasakan bagaimana kehidupan kerohanianmu semakin dewasa. Cara berpikir, cara bertindakmu, kehidupan pribadimu, etika, moral, segala sesuatunya tentang hidupmu itu akan berubah. Engkau akan dibuat makin dewasa. Engkau akan dibuat semakin mengerti kehendak Tuhan. Engkau akan dibuat semakin kehidupanmu ingin serupa dengan Kristus.
Apa yang Kristus telah teladankan, engkau terus dibawa untuk mengikutinya. Engkau akan terus dibawa untuk mengalaminya, untuk dibawa untuk menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, itu hanya ada di tempat yang dalam. Di tempat yang dangkal, saudara tidak akan temukan itu. Saudara tidak akan bisa menemukan ikan-ikan yang banyak di tempat yang dangkal. Saudara tidak akan bisa menemukan hal-hal yang dahsyat di tempat yang dangkal, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau ingin menikmati melihat tuaian banyak, kau melihat ikan-ikanmu banyak terkumpul, jalamu terpenuh dengan ikan-ikan. Berbicara tentang hidupmu penuh dengan kepenuhan Kristus. Hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Engkau dan saya harus berada di dalam. Dadang Dinanto harus ada di tempat yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya Dadang Dinanto cuma ada di tempat yang dangkal, nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ini penting buat kita semua. Di tempat yang dalam berbicara tentang kedewasaan rohani, keserupaan dengan Kristus. Saudara perhatikan satu, saya akan perlihatkan satu-satu saudara. Ayat 5 sampai ayat 6 sampai 7 berkata begini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Saudara perhatikan, di tempat yang dalam itu ada sebuah perubahan yang luar biasa dalam diri seorang Petrus dan teman-temannya. Salah satunya, saudara perhatikan baik-baik. Di tempat yang dalam itu ketika mereka mendapatkan banyak ikan, dia menjadi pribadi yang gak egois, saudara. Di mana-mana yang namanya nelayan dapat ikan, kalau bisa dapat ikan banyak, kalau bisa ikannya buat dia semuanya, karena itu adalah sebuah keuntungan buat dia. Itu adalah sebuah penghasilan buat dia. Kalau bisa buat dia semuanya. Tetapi hari itu, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak, dia panggil temannya, ayo datang sini, nikmati ini. Saudara, ini berbicara tentang di tempat yang dalam, di mana kita makin dewasa rohani, maka di situ akan ada perubahan karakter, Bapak Ibu Saudara. Akan ada terjadi perubahan tingkah laku, behavior change. Akan terjadi perubahan hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, sikap kita, tindakan kita akan berubah, Bapak Ibu Saudara, saat engkau berada di dalam, di tempat yang dalam. Petrus pada saat itu tidak lagi menjadi pribadi yang egois. Dia bilang, ayo sini, ini banyak ikan, aku nggak nampung ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat yang dalam, akan terjadi perubahan karakter di sana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di tempat yang dalam. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ada sebuah perubahan spiritual, Bapak Ibu Saudara. Ada perubahan kerohanian, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Ketika ada di tempat yang dalam itu, Petrus akhirnya berubah paradigmanya. Spiritnya berubah. Selama ini dia nggak pernah bertemu dengan Tuhan selama ini. Selama ini dia berpikir spiritualnya biasa-biasa aja. Hanya orang-orang yang punya predikat ahli Taurat itulah yang disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Hari itu rohaninya berubah, spiritualnya berubah. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia sujud tersungkur menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dan saya ada di tempat yang dalam, Tuhan akan terus bawa hidupmu untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Engkau akan selalu tempatkan Tuhan, sembah Dia. Di tempat-tempat tersembunyi yang mungkin orang lain gak tahu, engkau akan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu dimanapun engkau berada, engkau akan dibawa oleh Tuhan. Mulutmu keluar pujian penyembahan. Sehingga perubahan kerohanianmu, perubahan spiritualmu itu akan benar-benar terjadi. Dan itu hanya didapat ketika Anda dan saya ada di tempat yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau di tempat yang dangkal, engkau dapat. Saya menangis di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau di tempat yang dangkal, Tuhan. Saya harus di tempat yang dalam.
Saya harus mengalami perubahan spiritual yang lebih baik lagi. Saya harus punya perubahan kerohanian yang lebih lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di tempat yang dalam. Ayat 9-11 dia berkata ini, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Simon dan teman-temannya sudah mendapatkan banyak ikan. Dia sudah berhasil. Dia sudah mendapatkan hal yang luar biasa secara jasmaniah. Dia dapatkan itu semuanya. Dia dapat ikan yang banyak. Dia mendapatkan orang-orang mengatakan, waduh Mon, hebat kamu Simon ya. Akhirnya kamu dapat, wah ikannya begitu banyak dan lain sebagainya. Itu membuat dia berhasil secara jasmaniah. Tetapi perhatikan baik-baik ketika Yesus berkata, Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Terjadi sebuah perubahan fokus hidup, saudara. Terjadi sebuah perubahan. Kalau hidup sebelumnya Simon fokusnya kepada hal-hal jasmania, fokusnya kepada hal-hal yang tidak bernilai kekal. Hari itu Simon berubah fokus hidupnya. Dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalin itu semua dan dia ikut Yesus. Hari itu diambil keputusan perubahan, sebuah perubahan besar terjadi. Fokus hidupku bukan lagi kepada hal-hal jasmania, tapi fokus hidupku kepada Kristus Yesus. Hari itu saudara terjadi perubahan fokus hidup. Simon mengalami sebuah perubahan fokus. Hidupnya akhirnya tertuju kepada Yesus. Walaupun kita tahu perjalanan Simon Petrus tidak mudah. Ada banyak hal yang membuat dia bisa jatuh. Tetapi dia tetap arahkan pandangannya kepada Kristus. Bahkan dia dipakai Tuhan. Sampai dia berkata, kalau Yesus mati disalib kepala di atas, aku mau mati kepala di bawah. Perubahan fokus hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang begitu lama ikut Tuhan, tapi fokus hidupnya masih kepada hal-hal jasmania. Karena dia tidak ada di tempat yang dalam. Dia cuma di tempat yang dangkal. Gak mau ambil resiko masuk ke dalam, saudara. Bapak Ibu Saudara, tempat yang dalam itu bukan berarti menjadi orang Kristen yang sudah bertahun-tahun. Menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun bukanlah otomatis kita sudah berada di tempat yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang Kristen yang sejak lahir Kristen, bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun rajin ke gereja, bertahun-tahun menjadi anggota gereja, bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi hidupnya gak ada perubahan. Banyak sekali. Artinya menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun bukan otomatis berarti dia sudah berada di tempat yang dalam. No, bukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan aktivis melayani rutinitas kegiatan pelayanan di gereja, di pelayanan gerejawi, bukan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang berada di tempat yang dalam. Bukan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah melayani di sebuah gereja, bukan GUP, saya melayani sebuah gereja. Saya kalau melayani di tempat yang lain, saya suka perhatikan tuh pemain musiknya. Saya suka chordnya seperti apa, mainnya seperti apa, lagu ini dibikin bagaimana. Saya suka senang sekali. Ketika selesai pelayanan dan kemudian biasa kami makan-makan, terus kemudian saya pulang. Waktu saya naik motor, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya pulang, saya masuk cari jalan yang jalan tikus begitu. Akhirnya saya masuk ke gang dan di satu tempat saya masuk ke gang. Di gang itu ada warung kopi begitu yang lagi ngobrol, orang-orang pada ngobrol gitu. Dan mereka ngobrol sambil merokok dan sebagainya. Saya lewat situ, terus kemudian setelah karena saya pakai helm, saya lewat. Terus kemudian saya lihat beberapa orang yang lagi duduk ngobrol sambil merokok itu, saudara. Saya lewatin. Ketika saya habis ngelewatin begitu, saya ingat, loh, saya pernah lihat orang itu yang lagi ngerokok tadi itu 3 orang itu siapa ya? Saya baru ingat Bapak Ibu Saudara, mereka itu adalah orang-orang yang main musik di gereja yang saya layani. Dia melayani Tuhan, melayani musik. Wah, pujiannya bagus, segala macam, main musiknya bagus Tuhan. Tapi tetap tak merokok, jalan terus Bapak Ibu Saudara. Jadi sesungguhnya aktivitas rutinitas pelayanan itu tidak menjamin dia berada di tempat yang dalam. Karena terbukti dia tidak bisa menang melawan dosa. Bahkan memiliki gelar dan jabatan gerejawi juga bukan berarti dia berada di tempat yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Ada satu
Ada satu pelayanan saya pelayanan saya di penjara. Dia keluar dari penjara, kemudian dia bersyukur keluar dari penjara, terus kemudian dia mulai merintis pelayanan. Ketika dia merintis pelayanan, dia dikenalkan oleh teman dengan pendeta dari Manado. Ya, datanglah dengan pendeta itu ngobrol. Suatu saat akhirnya beberapa bulan kemudian dia kontak saya, Pak Dadang, tolong doakan saya. Loh kenapa gitu? Saya ditipu sama pendeta. Jadi saudara, di tempat yang dalam itu bukan berarti ketika kita punya jabatan. No. Di tempat yang dalam itu artinya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik, hidup dengan konsisten dan intens, menjalin keintiman dengan Tuhan melalui mezbah pribadi. Sehingga kita punya roh yang luar biasa. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana salah, mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar baik, tapi harus berkenan kepada Tuhan, bahkan sampai yang sempurna. Seperti Daniel yang punya roh yang luar biasa. Itu hanya ada di tempat yang dalam. Di tempat yang dalam itu membuat Anda dan saya punya komitmen yang tinggi. Dengan rendah hati mau dimuridkan. Supaya kita lebih lagi mengenal, lebih dalam pengenalan kita akan firman. Dan menghidupi firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu menjadi satu-satunya standar bagi hidup kita. Kalau kita di tempat yang dalam kita tahu firman Tuhan gak boleh berkata begitu, ya jangan dilakukan. Dan saudara akan terus menikmati itu. Saudara rindu terus dimuridkan, alami sebuah pemuritan. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi saudara mau dimuridkan. Sehingga engkau tahu firman, engkau memahami firman, merenungkan firman, dan melakukan firman itu. Bukankah Yohanes 15 ayat 7 berkata, barang siapa tinggal di dalam firman dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita harus tinggal di dalam firman. Firman itu tinggal di dalam kita. Dan di tempat yang dalam itu adalah punya hati yang rela. The willing heart. Punya kerelaan hati untuk mau dibentuk, mau diproses. Bahkan saya katakan di situ setuju dengan semua keputusan dan kedaulatan Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata 2 Korintus 12:10, aku senang dan rela dalam kelemahan. Karena aku yakin saat aku lemah, di situ kuasa Tuhan makin sempurna. Di situ aku kuat. Di tempat yang dalam itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita kejar. Yang harus kita ambil, yang harus kita raih. Di tempat yang dalam, saudara akan menjadi pribadi yang hidup konsisten dan intens. Menjaga keintiman dengan Tuhan. Engkau akan punya komitmen untuk selalu rindu dimuridkan. Sehingga engkau pengenal firman dan menghidupi firman itu. Di tempat yang dalam engkau akan punya kerelaan hati. Untuk mau diproses Tuhan dan memahami, mengerti. Apa yang Tuhan putuskan itu selalu yang terbaik. Hanya ada di tempat yang dalam. Pastikan Bapak Ibu Saudara hari ini. Firman Tuhan datang kepada kita. Apakah saudara sudah ada di tempat yang dalam atau belum? Sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Kalau kita belum ada di tempat yang dalam, saya merasa juga saya belum di tempat yang dalam. Sebab itu saya berdoa, Tuhan tolong bawa saya untuk saya ada di tempat yang dalam. Dan doa saya kita semuanya ada di tempat yang dalam. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala. Dan saya ajak engkau mengangkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Saya mau ajak kita semuanya rindu, punya komitmen, punya keberanian, punya kerinduan untuk selalu berada di tempat yang dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami di doa pagi hari ini Tuhan. Kami rindu berada di tempat yang dalam Tuhan. Kami tidak mau ada di tempat yang dangkal Tuhan. Kami tidak mau kedangkalan rohani itu terjadi dalam hidup kami. Tapi kami rindu berada di tempat yang dalam itu. Sebab itu hamba-Mu berdoa memohon kepadamu ya Roh Kudus, bawa kami berada di tempat yang dalam. Tuntun kami berada di tempat yang dalam. Setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus, kami memohon kepadamu, tuntun kami dan berikan kerelaan hati kepada kami. Walaupun kami tahu tidak mudah, ada banyak hal yang kami hadapi, tapi kami mau di tempat yang dalam. Kami tidak boleh ada di tempat yang dangkal. Kami harus ada di tempat yang dalam. Karena di tempat yang dalam kami akan menikmati kedewasaan rohani. Di tempat yang dalam kami akan mengalami keserupaan dengan Kristus ya Tuhan. Tolong mampukan kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarlah ini tergenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu.
Di atas segala-galanya kami bersyukur, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.